Pria ini memasukkan tangannya ke dalam kotak besi untuk membakar dupa. Di belakang ada kerumunan yang mengantri. Tapi mereka bukan sedang berdoa kepada Buddha. Dan ini adalah kontes untuk para murid kuil Shaolin. Hanya dengan lulus ujian, mereka dapat memasuki 36 ruangan untuk belajar kungfu sejati. Mereka semua adalah murid kuil Shaolin. Kecuali pria yang bernama Yi Kue ini. Dia karena ingin melindungi kampung halamannya. Itu sebabnya dia diam-diam datang ke Shaolin untuk belajar seni bela diri sendiri. Tapi Yi Kue tidak punya dasar. Awalnya, dia tidak bisa membuka kotak besi itu. Yi Kue lalu berkata kotak besi ini rusak. Jadi dia memberikan dupa kepada seorang biksu, dan bersiap untuk masuk ke rumah dalam. Kemudian biksu itu menariknya kembali. Beri dia dupa lagi dan dorong dia ke depan dengan paksa. Begitu saja, kotak besi itu dibuka. Tapi tangannya dibakar oleh dupa. Tangannya masih menempel di dalamnya. Biksu tinggi tahu bahwa dia bukan biksu Shaolin. Tapi karena Yi Kue lulus tes sebelumnya, jadi dia diizinkannya memasuki tahap akhir. Yi Kue pergi ke tahap terakhir. Hanya ada satu pintu besi sederhana. Yi Kue melihat orang lain dengan mudah lewat. Jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk laluinya. Namun, tidak ada gerakan di pintu besi. Kemudian Yi Kue timbul suatu trik. Dia mengatakan kepada orang-orang di belakang untuk maju. Tunggu sampai pintu terbuka. Dia menginjak kaki orang lain. Mudah akses ke tempat 36 kamar. Yi Kue melihat mereka melatih kekuatan lengan mereka. Ada yang melatih kaki. Ada yang melatih tubuh. Metode pelatihan seni bela diri sangat baru dan aneh. Yi Kue penasaran dan melangkah maju untuk mencoba berjalan di jalan yang diminyaki. Akibatnya, dia tidak tahan. Jatuh sepenuhnya. Buat semua orang tertawa. Kemudian kepala biara mendengarnya dan datang ke sini. Melihat kepala biara, Yi Kue sangat bersemangat. Segera berlutut untuk memintanya menerimanya sebagai murid. Sebenarnya, kepala biara ini, sejak dia memasuki kuil Shaolin, mereka sudah menyelidiki latar belakang Yi Kue. Dia tahu tujuan Yi Kue dengan jelas. Tapi jangan mengekspos dia. Dia bilang seperti rambutnya berubah warna. Selama dia mencuci rambutnya, maka kepala biara akan menerimanya sebagai muridnya. Tapi ada permintaan. Hanya bisa melemparkan batu ke dalam sumur. Dan menggunakan air yang tertampung di atas untuk mencuci rambutnya. Yi Kue pertama-tama pergi mencari tali untuk mengikat batu itu. Kemudian ikat ujung tali yang lain padanya. Kemudian mulai melemparkan batu itu ke bawah. Namun airnya tidak terciprat, melainkan memercik ke tubuh Yi Kue. Yi Kue perlahan menemukan hukumnya. Dia mulai berguling dan mencuci rambutnya. Duduk cuci. Berdiri juga cuci. Setelah 7 hari berusaha, Yi Kue akhirnya mencuci rambutnya. Dia berlari untuk menemukan kepala biara. Tapi dia menjambak rambutnya dengan tangannya. Hasil Yi Kue semuanya cerdik dihindari. Ternyata kepala biara sedang menyelidiki Yi Kue. Kemudian dia mengambil wignya dan berkata, jika dia membangun rangka bambu di semua atap di rumah dalam, kepala biara akan menerimanya sebagai muridnya. Yi Kue sangat senang dan buru-buru setuju. Apakah Anda pikir orang ini sedang membangun rangka bambu? Dia sebenarnya sedang diam belajar kungfu Shaolin. Dia melihat murid-murid di bawah berlatih. Dia juga belajar dari atas. Hasilnya baru saja dimulai. Tangannya sudah disobek. Tapi Yi Kue tahu itu jika dia tidak bertahan, maka dia sendiri tidak akan belajar apa-apa. Jadi Yi Kue mengabaikan lukanya. Bahkan lebih banyak latihan. Di malam hari, Yi Kue tidak bisa tidur. Di kepalanya ada semua gerakan yang dia lihat di pagi hari. Jadi dia menyelinap ke rumah dalam untuk berlatih. Tapi dia hanya meletakkan kakinya ke bawah. Dia ditangkap oleh seorang biarawan di dalam. Lalu dorong dia keluar. Setelah sebulan, teknik buat atap Yi Kue bahkan lebih baik. Melihat murid-murid di bawah sedang melatih kaki mereka, Yi Kue pun bergegas untuk ikut berlatih. Kemudian dia mengambil tabung bambu dan mengikatnya di kakinya. Satu sisi mengikat tali untuk atap, sisi lain melatih kaki.
Murid-murid di bawah sedang berlatih dengan tongkat kayu. Jadi dia harus membuatnya sendiri di atas. Bagaimana para murid di bawah berlatih? Ia juga ikut belajar begitu. Hasilnya tanpa sengaja ia terjatuh. Untung Yikue dengan cepat meletakkan tangannya di atas tiang kayu tersebut. Dia berdiri kokoh. Setelah itu, dia berdiri di atas tiang kayu dan melakukan gerakan-gerakan seni bela diri. Pada saat ini, kepala biara telah datang. Melihat Yikue di rumah sakit melakukan seni bela diri. Yikue sedang berlatih dengan penuh semangat sekarang. Benar-benar tidak melihat kepala biara telah tiba. Sudah saya katakan. Jika rangkai bambu belum didirikan, Anda tidak boleh menginjakkan kaki ke ruang seni bela diri. Kepala biara. Saya tidak pernah menyentuh tanah. Anda juga dapat melihat bahwa saya berdiri di atas tiang kayu. Bagaimana bisa menyebutnya melangkah ke ruang seni bela diri? Mendengar Yikue cepat mulut begitu, kepala biara sangat marah. Langsung menendangnya. Yikue setelah berputar beberapa kali di udara. Kemudian dia menggenggam pohon bambu di belakang untuk berdiri kokoh. Setelah pengajaran yang tidak disengaja ini, Yikue menjadi jauh lebih gesit. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Yikue putus asa tentang kuil Shaolin. Dia melihat murid-murid di bawah yang sedang berlatih seni bela diri. Jadi dia melatih dirinya di atas. Kakinya berdiri di atas rangka bambu. Lalu menggunakan tongkat untuk mensimulasikan semua orang berlatih. Akibatnya, dia tidak hati-hati. Hampir menjatuhkan tongkat bambu ke tanah. Untungnya, kekuatan lengan Yikue sangat kuat. Sehingga dia bisa menariknya kembali. Namun pemandangan ini dilihat lagi oleh kepala biara. Setelah itu Yikue melanjutkan memasang rangka bambu. Waktu berlalu dengan lambat. Setahun kemudian Yikue akhirnya selesai mendirikan rangka bambu. Pada titik ini, kepala biara datang. Menunjukkan senyum penghargaan di depan rangka bambu di depannya. Yikue kemudian mulai berlatih seni bela diri di atasnya. Untuk membuktikan bahwa rangka bambu yang ia bangun sangat kokoh. Tapi apa yang dikatakan kepala biara selanjutnya membuat Yikue hampir putus asa. Sekarang, saya ingin Anda melepasnya. Apa? Ingin menghapus semua bambu ini? Benar. Setelah membuang semua bambu ini, Anda bisa pergi. Saya sudah menghapus semua bambu tetapi masih ingin mengusir saya. Setelah 1 tahun kerja keras, Yikue akhirnya menyelesaikannya. Tetapi kepala biara tidak hanya tidak menerimanya sebagai murid, tetapi juga ingin mengusirnya. Yikue merasa sangat sedih. Jadi dia mulai berdebat dengan kepala biara. Kemudian dia berbaring di rangka bambu. Kepala biara memecahkan semua batang bambu. Untungnya tubuh Yikue sangat lincah sehingga tidak jatuh. Selanjutnya ia melompat ke rumah dalam. Kemudian dia tidak peduli dengan keberatan biksu itu. Tetapi membenturkan kepalanya ke dinding dengan sekuat tenaga. Kepala biara menyerangnya berulang kali. Tetapi Yikue menghindarinya dengan sempurna. Sebenarnya Yikue belum menyadarinya. Dia sudah belajar kungfu dari kuil Shaolin. Hanya saja dia sendiri belum mengetahuinya. Dan kepala biara hanya menguji dia. Untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk lulus atau tidak. Kepala biara kemudian mendorong Yikue ke tempat tongkat bambu. Akibatnya, Yikue menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan segalanya. Yikue langsung membeku. Mungkin hanya kepala biara yang bisa mengerti dalam hatinya. Setelah itu, kepala biara mengirim Yikue terbang ke jalan yang diminyaki. Tidak berharap dia bisa berdiri di atasnya. Kepala biara merasa sangat puas. Lalu dengan penuh semangat menyerangnya lagi. Yikue melompat tinggi. Tepat tempat menginjak 2 ubin. Kepala biara kemudian mendorong Yikue ke dalam area latihan tubuh. Patok kayu di dalamnya semua memiliki ujung yang tajam. Apalagi tanah di bawah sangat panas. Kecerobohan saja akan dipotong tubuh. Yikue kembali bersandar pada tubuhnya yang terampil dan dengan lembut melewatinya. Setelah keluar, Yikue menemukan bahwa kepala biara telah pergi. Tetapi segera setelah dia berbalik, Yikue ingin berlutut untuk menerima tuannya. Tapi ditendang sekali dan langsung bangun. Kepala biara sangat bersikeras bahwa dia ingin mengusir Yikue.
Dan pada saat yang sama mengatakan dia tidak akan pernah menerima dia sebagai murid. Ye Kue sangat kecewa sehingga dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tapi kepala biara mengenal Ye Kue dalam 1 tahun ini. Telah belajar cukup berani untuk menghancurkan kejahatan. Setelah itu, Ye Kue kembali menggunakan ilmu bela diri yang telah dia belajar untuk mengalahkan para penjahat satu persatu. Menjelang akhir film, Ye Kue akhirnya menyadari dedikasi kepala biara kepadanya. Film berakhir di sini.